Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus membela Palestina? Yuk kita bahas. Rakyat Palestina yang kini mengalami penjajahan. Hari-hari terakhir ini kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati. Bagaimana tidak? Di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Selain alasan kemanusiaan, dalam Islam, Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap mukmin. Nah, berikut ini ada 7 alasan kenapa kita harus membela Palestina. 1. Yang pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid ini dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam setelah beliau membangun Masjidil Haram. Lalu setelah itu direnovasi atau dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim. Ya, Masjidil Aqsa yang terletak di kota Yerusalem pernah selama 17 bulan menjadi kiblat pertama umat muslim sebelum beralih ke Masjidil Haram di Mekah. Yang ketiga, saksi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Palestina adalah titik terakhir dari perjalanan Isra dan titik awal untuk perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman tentang keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Yang keempat, Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lot, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang kelima, disunahkan untuk dikunjungi. Jadi Masjidil Aqsa itu disunahkan untuk dikunjungi oleh umat muslim ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan untuk umatnya mengunjungi 3 tempat di dunia. Beliau bersabda, tidak boleh bersusah-susah payah bepergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Rasulullah atau Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, banyak sekali sahabat, ulama, dan tokoh yang lahir dan pernah hidup di sana. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah antara lain Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Syafi'i, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketujuh, negara Islam Palestina adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Indonesia masih berjuang untuk merebut kemerdekaannya. Pada September 1944, Mufti dari Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dengan semangat dan suara lantangnya memberikan dukungannya untuk kemerdekaan Indonesia. Dukungan untuk Indonesia ini disiarkan melalui radio Jerman berbahasa Arab yang kemudian menyebar luas ke penjuru dunia. Selain itu,
Sebenarnya masih banyak alasan lain mengapa Indonesia atau umat muslim harus membela dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Mungkin kita tidak mampu ya. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Semoga Palestina segera merdeka. Semoga bermanfaat ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.